Para jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah sampai saat ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Kita harus mengenal Allah, sebelum kita melakukan amal-amal apa saja. Pertama kali yang perlu masuk ke dalam hati ini adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yakin kita kepada Allah rusak, maka rusak agama kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan di atas segala kekuasaan apa saja dan siapa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup menjadikan manusia tanpa asbab apapun, tanpa asbab, tanpa ayah, tanpa ibu. Allah sanggup. Dan ini terjadi pada diri Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah sanggup menjadikan manusia tanpa ibu. Tanpa ibu, Allah sanggup menjadikan manusia. Contohnya seperti Siti Hawa tercipta tanpa ibu, hanya terbuat dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam, tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah sanggup menjadikan manusia tanpa bapak. Jadi tanpa bapak keluar manusia, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang keluar dari rahim seorang wanita yang mulia, yaitu Siti Maryam, tanpa bapak sama sekali. Jadi Allah sanggup menjadikan apa saja tanpa sebab, tanpa sarana. Bahkan alam dunia ini tercipta, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia biasa, maka kita tidak bisa menjadikan keinginan kita sebagaimana keinginan Allah. Kun, jadilah, untuk jadi. Jadi kita harus lewat proses, lewat asbab-asbab, lewat usaha, lewat perjuangan. Nah, di dalam perjuangan ini kok delalah, ketika kita menemui kesulitan, ternyata Allah memberikan solusi jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semua itu karena pertolongan dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Contoh ini banget terjadi di alam semesta ini. Sakit harus opnam, tidak punya uang sama sekali, akhirnya masuk rumah sakit karena satu-satunya jalan memang harus opnam. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita masuk rumah sakit opnam, Allah selesaikan semua permasalahan-permasalahan kita. Jadi Allah yang menghendaki kita ini, kita lewat jalur syariah, lewat jalur asbab-asbab yang harus ditempuh sebagaimana manusia biasa. Nah, terus kemudian kalau kita ingin menjadi seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, seorang alim, tidak bisa terjadi secara kun fayakun, jadilah maka jadi. Harus lewat proses, lewat belajar ke pondok pesantren, belajar kepada Pak Kiai, belajar ke Ustadz. Jadi kita ini tidak bisa instan pengen sugih mlebu swarga, kemudian ning alam kubur kepenak, ning alam barzakh kepenak, tapi tidak lewat proses asbab-asbab yang telah disyariahkan oleh Allah. Nah, ini namanya khayalan atau ngelamun. Tidak mungkin itu akan terjadi. Pingine sing penak-penak ning ora gelem terpaksa dhisik. Maka kita harus ingin enak-enak, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ketika kita bersakit-sakit dalam perjuangan, adalah di dalam perjuangan ini kita mendapatkan masalah yang seolah-olah
jalannya buntu, tidak ada jalan keluar, kemudian kita mendapati sesuatu yang aneh. Yang aneh bagaimana? Yang aneh ternyata kita menghadapi kesulitan, dan kesulitan itu bisa kita atasi. Berarti di situ baru pertolongan Allah datang. Melaku hujan deras, ingin jadi wali, nekat melaku genora kudanan, ya itu kudanan. Lewat laut, game kaya wali. Terus rasa numpak kapal, nyabrang wae. Iman kita belum kuat. Akhirnya nyabrang ning laut karo melaku ya mendelep tenan. Iman kita ini belum sebagaimana para nabi, para rasul. Tingkatan iman kita ini masih tingkatan imannya orang-orang awam, masih tingkatnya imannya orang-orang yang lemah, masih tingkatannya imannya manusia-manusia biasa. Kita baru belajar ya, baru belajar untuk memperbaiki